Halo adik-adik, apa kabar? Minggu ini Kak Emil yang menemani kalian. Bagaimana kabar kalian semua? Sudah lama ya kita nggak ketemu ya. Dari Natal sampai tahun baru, dan baru minggu ini kita bertemu kembali. Kakak berharap adik-adik semua sehat. Bagaimana kabar kalian? Liburan Natal sama tahun baru kalian jalan-jalan atau di rumah aja? Kakak berharap kalian selalu menjaga kesehatan, juga selalu menjaga protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari virus corona. Sebelum kita mendengarkan cerita sekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu selama hidup kami, dan kami bersyukur saat ini kami dapat berkumpul kembali dalam sekolah minggu GPI Kedamaian. Kami ingin mempersiapkan hati kami Tuhan, kami ingin mendengarkan cerita sekolah minggu, kami ingin merenungkan firman-Mu, bagaimana kami harus bersyukur untuk setiap apa yang telah kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita lihat video tayangan berikut ini. Aduh, udah bosan maksimal nih. Tiap hari makan, nonton, tidur, main game. Tiap hari cuma ulang-ulang itu aja. Mau ngapain lagi? Mau jalan-jalan takut kena corona. Nanti kayak si Tony lagi. Satu keluarga kena virus corona. Aduh, kasihan juga sih. Kapan sini coronanya pergi? Kalau kelihatan udah ajar itu corona. Aja. Sebel banget. Dok, Mama dengar Mama, kamu bilang mau hajar-hajar. Mau hajar siapa? Gak boleh berantem loh, Dok. kalau mau hajar corona, Ma. Hah? Iya. Hajar corona? Udah gak tahan. Coronanya nggak pergi-pergi. Emang corona bisa dihajar? Nah itu dia yang bikin udah kesel. Coronanya nggak bisa dihajar soalnya. Dodo jadi nggak bisa melawan dia, nggak pergi-pergi jadi coronanya. Liburan Dodo jadi suram, menyedihkan banget. Nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa ke gereja, nggak bisa ketemu teman-teman. Sabar ya, Dok. Iya. Teman-teman Dodo dan semua orang pasti juga merasakan hal yang sama seperti Dodo. Karena mereka semua juga di rumah aja kayak Dodo. Wah, iya sih. Mama. Iya. Tapi kenapa sih bisa ada corona? Kenapa Tuhan ciptain corona? Tidak dong, Tuhan tidak ciptakan corona. Dosalah yang membuat manusia tidak merawat bumi dengan baik. Akhirnya muncullah virus, bakteri, dan lain-lain sehingga banyak penyakit. Oh gitu ya. Iya. Tapi kan mah katanya kan Tuhan berkuasa. Kok Tuhan nggak hilangkan corona sih? Ya. Tuhan memang berkuasa, Dok. Memang Tuhan bisa aja menghilangkan coronanya langsung. Ya kan? Tuhan berkuasa. Tapi Tuhan tidak langsung melakukannya, Dok. Kenapa? Kok dibiarin? Tuhan nggak sayang kita ya? Tidak. Tuhan tetap sayang kita. Terus? Tuhan membiarkan sementara coronanya masih ada karena Tuhan ingin lihat sikap kita ketika menghadapi situasi sulit seperti ini lagi corona. Apakah sikap kita, tingkah laku kita masih baik, dan Tuhan ingin lihat apakah kita tetap bisa percaya kepadanya dan bisa bersyukur dalam setiap keadaan. Hah? Bersyukur? Iya. Gimana kita bisa bersyukur? Kita kan bisa bersyukur kalau ada hal yang baik. Nah, corona ini apanya yang baik coba, Mak? Iya. Kelihatannya
sulit ya melihat ada yang baik dari virus corona ini. Tapi Mama jadi ingat satu ayat di Roma 8 ayat 28. Mama coba ingat-ingat ya. Nih di Roma 8:28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oke, Ya, firman Tuhan ini ingatkan, walau dalam kondisi sulit, Tuhan tetap turut bekerja. Tetap ada hal yang baik yang bisa Tuhan kerjakan buat kita. gitu ya. Iya. Hal baik itu contohnya kayak Dodo berubah jadi lebih bersih gitu ya, Ma ya? Atau Dodo berubah jadi lebih rajin. Soalnya kan sebelum corona Dodo malas mandi, Dodo malas cuci tangan, malas gosok gigi, jorok. Ya. Mama lihat kamu kelihatannya sekarang juga jadi lebih murah hati ya. Ya? Suka berbagi. Ya Kak? Iya. Dodo sebelumnya pelit ya, Maya? Iya sih, sekarang Dodo lebih mau berbagi soalnya Dodo kesian lihat sama orang-orang yang susah gara-gara corona. Iya. Nah, itu adalah beberapa contoh kalau ada hal baik yang bisa Tuhan kerjakan lewat keadaan sulit. Itulah yang membuat kita bisa bersyukur sama Tuhan ketika kita dalam keadaan sulit, dong. Oh, gitu ya, Ma. Iya. Ya, Ma. Dodo akan belajar bersyukur walaupun dalam keadaan yang sulit. Iya, mungkin hal baik itu bisa kita rasakan sekarang langsung kayak Dodo bisa kepikiran. Tapi ada hal baik juga yang memang tidak bisa kita rasakan pada waktu ketika kita dalam keadaan sulit. Tapi percayalah kalau nanti suatu hari nanti pasti akan ada hal baik yang Tuhan tunjukkan kepada kita yang membuat kita akan bisa bersyukur ketika kita melihat keadaan sulit ini. Oh, ya, Ma. Kalau gitu Dodo mau tetap percaya sama Tuhan dan terus melakukan hal yang baik. Dodo juga mau tetap bersyukur. Bagus. Ya, kita belajar bersyukur ya dalam keadaan sulit ini. Walaupun tidak mudah, kita tetap percaya Tuhan dan bersyukur. Iya, Ma. Oke? Ya udah, Ma. Kalau gitu Dodo mau main game lagi, ya? Dok, Apa? lebih baik kamu bantuin Mama jaga warung aja. Ah. Yuk. Sini, ikutan cepat. Ya. Nah, adik-adik, gimana video tadi? Di video itu kita belajar untuk selalu mengucap syukur. Kita selalu bersyukur walaupun kita sedih, kita senang, maupun kita lagi sakit. Selalu kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Karena apa yang kita alami semua itu mendatangkan kebaikan buat kita semuanya. Seperti yang difirmankan tadi di dalam Roma 8 ayat 28 yang mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, di situ kita juga belajar untuk selalu mengucap syukur. Mungkin kita merasanya, kok Tuhan kasih saya sakit sih? Kok Tuhan nggak nolongin orang sih? Ya, tapi itu yang Tuhan mau, agar kita itu makin dekat sama Dia, makin ingin mendengarkan firman Tuhan, agar kita diberi kekuatan. Jadi kita harus selalu mengucap syukur. Dari firman Tuhan, nanti adik-adik baca ya. Dari firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 18
1 Tesalonika ayat 18, begini firman-Nya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Maka kita harus selalu mengucap syukur. Apapun yang terjadi, kita harus selalu mengucap syukur. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik bisa nggak menghitung segala kebaikan yang sudah diberikan Tuhan buat adik-adik? Adik-adik, Kak Emil mau kasih tugas buat kalian nih. Kalian bisa nggak kasih menulis? Kalian bisa nggak menulis semua kebaikan Tuhan? Misalnya nih, kalian nanti seperti kayak kalian dikasih orang tua, keluarga, adik-adik, rumah, teman, sekolah, bisa sekolah, dan lain-lain. Nanti kalian buat seperti ini ya. Nah, nanti setelah kalian kerjakan, kalian tempel di kamar kalian. Jadi ketika kalian mendapatkan kebaikan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, kalian tulis, kalian tempel. Jadi nanti lama-lama daunnya makin banyak. Nah, nanti kalian bisa melihat begitu banyak kebaikan yang Tuhan berikan, sehingga kita pun dapat mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sangat baik sama kita. Nah, sekolah minggu untuk minggu ini kita sudah selesai. Mari sebelum kita tutup sekolah minggu kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini melalui cerita sekolah minggu yang kami dengarkan. Engkau mengajarkan mengenai betapa baiknya Engkau, dan Engkau mengajarkan juga untuk kami selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kami mengucap syukur pada saat kami senang, kami mengucap syukur pada saat kami susah maupun kami sakit. Tapi kami percaya Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.